Maka ibu-ibu, emak-emak, bapak-bapak, sekolahkan anakmu. Tapi saya miskin Ustaz. Kamu miskin, Tuhanmu maha kaya. Bu, demi Allah kita sama. Bapak saya petani. Yang dia kerja bukan sawahnya. Apa yang dia kerja? Yang dia kerja sawahnya orang. Kalau panen 10 karung naik, 9 karung buat yang punya sawah, 1 karung buat bapak saya. Tapi bapak saya bilang begini, hei Das'ad, kamu miskin, tapi Tuhanmu maha kaya. Jangan kau pernah berhenti sekolah. Akhirnya pegangan itu saya pegang. Maka bapak dengar ibu tadi, gelarnya Das'ad banyak sekali. Sekolah. Ayo bu, sekolahkan anakmu. Alhamdulillah sekarang ada wajib belajar 9 tahun. Kalau dia sekolah negeri tidak berbayar. Dibayarkan bukunya, dibayarkan gurunya. Insya Allah anak kalian, saudara-saudara sekalian akan menjadi anggota DPR nanti. Akan menjadi tentara, akan menjadi polisi, akan menjadi ASN. Sekolah. Imam Ali pernah ditanya, ya Ali, jika kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kamu pilih mana? Ibu-ibu, kalau saya kasih kitab dengan iPhone, pilih mana ibu? Kitab, pencitraan. Bohong-bohong lagi. Pasti pilih handphone. Ali bin Abi Thalib, kau pilih mana Ali? Ali punya pikir. Kamu pilih mana? Kata Ali bin Abi Thalib, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa gerangan? 1. Harta setengah mati kamu jaga. Halo ibu, kipas tapi lihat ke saya. Kalau ibu capek kipas, kipasnya kau kasih tenang, kepalamu kau kasih goyang. Bu, harta kamu jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Ibu punya uang 1 juta, kasih masuk kaleng-kaleng. Kalengnya digembok. Sudah itu kaleng dikasih masuk lemari. Lemarinya digembok. Sudah berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok lagi rumahnya. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5 gemboknya. Sampai di pasar hilang kuncinya. Setengah mati toh? Uang kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Coba lihat pejabat yang ada di atas. Pak Bupati dijaga Satpol PP, polisi setengah. Ini Pak Satpol PP. Wah, saya tahu lagunya Satpol PP, apalagi pegawai honor. Apa lagunya? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ayo, dijaga beliau ini. Kenapa dijaga? Karena jadi pejabat. Kenapa jadi pejabat? Karena dia pintar. Tidak mungkin jadi pejabat kalau dia beleng-beleng. Iya toh? 2. Kelebihan ilmu. Dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Mana buktinya Ustadz? Di kampung saya ada orang kaya, juragan tambak, tapi tidak ada sekolahnya. Diajarlah membaca sama anaknya. Ayo baca Pak, belajar. Dia lihat gambar. PEP tambah P, PEP. SO, so. DNT, odol. Ya. Dia masuk ke mall. Tahu mall ibu? Mall. Oh, pasar mewah, canggih dalam gedung. Tiba-tiba masuk, dia lihat tangga lift. Tahu tangga lift? Yang naik turun. Tiba-tiba ada tertulis tangga lift open. Wih,
Besar betul pembikin kuenya. Kan open di kampung itu kan bikin kue mentega. Wih, besar betul opennya ini. Tiba-tiba ada orang Tionghoa, kulitnya kan Tionghoa putih. Dia mau masuk, dia bilang, "Hei, jangan kau masuk, panas, jangan masuk." Masuk orang Tionghoa, tertutup pintunya. Selang beberapa saat terbuka pintunya, keluar orang Afrika. Dia bilang, "Saya sudah bilang jangan kau masuk, hanguslah kau." Padahal lah ia masuk, lah ia keluar. Kenapa? Karena dia beleng-beleng. Ya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana buktinya, Ustadz? Bu, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Mana buktinya? Dasar ladin. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Bupati yang belikan. Yang ketiga, kelebihan ilmu. Ilmu kasih orang bertambah, harta kasih orang berkurang. Apa artinya, Ustadz? Kalau ibu punya uang 10 juta, kasih temanmu 5 juta, maka uangmu tinggal berapa? 5 juta. Sementara ilmu, saya tahu Al-Fatihah, ibu tahu Al-Fatihah, ajarkan tetangganya, dia hafal Al-Fatihah, maka bertambah ilmunya ibu, itu disebut amal jariah. Tidak ada orang belajar, ngajar ngaji, ayo baca Al-Fatihah, sudah hafal, sudah Ustaz, mana Al-Fatihahku, hilang Al-Fatihahku. Tidak mungkin. Harta kasih orang kurang, ilmu kasih orang nambah. Maka belajar, dan orang yang belajar Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Mana buktinya? Saya kalau datang satu tempat, Masya Allah, tadi saja dijemput pakai heli, pulang pakai heli, turun, ayo selfie Ustaz, selfie Ustaz, selfie, ulang Ustaz, kabur, ulang Ustaz, kabur. Dalam hatiku, mukamu yang kabur. Saya juga heran, saya ini jelek, kecil, hitam, pesek, kok banyak yang mau foto ya? Saya memang tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Keras, kurang keras. Salatullah, Masya Allah, ala toha, salatullah, ala yasin. Oleh pertama, belajar, nuntut ilmu. Yang kedua, silul arham, sambungkan tali persaudaraan. Nih dekat-dekat pilpres, mau pilih A silahkan, mau pilih B silahkan, mau pilih C silahkan, tapi jangan kau bermusuhan. Bu, Pak, masih ingat 2019 siapa yang bertanding? Jokowi lawan Prabowo. Iya toh? Selesai pilpres, Jokowi dengan Prabowo berkawan di kabinet. Kamu masih bertengkar yang lalu. Maka pilpres ini jangan musuhan. Pil caleg silakan kau pilih yang kamu suka. Jangan kau hina orang yang pilih. Kamu mau pilih B silahkan, jangan jelekkan si B.
Kamu mau pilih C silahkan, jangan jelek-jelekan si A. Maka yang baik silahkan coblos yang kamu mau tanpa menghina calonnya orang. Aman kita. Hei, jaga sari silaturahmi. Apa yang membuat orang berpecah belah? Biasanya politik. Yang kedua, yang menyebabkan orang berpecah belah apa? Kesombongan. Apa yang membuat sombong kata Nabi? Ada 4 hal. Yang pertama, bertambahnya jabatan. Jadi kepala dinas jangan sombong. Kau jadi kepala dinas karena disuka sama bupati. Biar bupati suka sama kamu. Kalau istrinya bupati tidak suka sama kamu, hancur. Hei, kepala dinas mau sombong, pret. Jadi anggota DPR jangan sombong. Kau bisa jadi anggota DPR kalau kau dicoblos. Coba kalau tidak dicoblos, kamu cuma jadi caleg. Maka jangan sombong. Jadi ustadz jangan sombong. Jangan menghasut. Bapak Ibu pikir saya hebat? Bukan. Kenapa saya bisa sampai di sini? Karena ada penontonku. Coba kalau saya di sini ceramah 1 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Pak Bupati, sudah lama sakit itu Pak Ustadz. Maka jangan sombong. Jadi kaya jangan sombong. Apakah orang kaya pakai emas sombong? Tidak. Apa itu sombong? Meremehkan orang miskin. Ibu-ibu yang cantik-cantik di sini silakan pakai emas berlianmu. Allah kasih kau rezeki. Tapi jangan sombong. Apa itu sombong? Meremehkan orang lain. Jangan sombong. Hei. Hei. Jadi kaya jangan sombong. Jadi ustadz jangan sombong. Jadi pejabat jangan sombong. Kalau pejabat sombong, kata Nabi, ganiyun mutakabbir. Orang kaya yang sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum. Kenapa dia sombong? Pejabat, ialah pantaslah dia pejabat. Kenapa dia sombong? Dia gagah, ya pantaslah dia cakap terkenal satu Indonesia. Kenapa dia sombong? Dia kaya, pantaslah apa saja dia bisa beli. Pantas. Tapi temannya setan. Tapi kalau kau sudah miskin, ndak terkenal, jelek, pengangguran, bau keteknya, busuk mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, tapi kau sudah jadi setan. Apalagi penyebab putusnya persaudaraan, ghibah dan fitnah. Dekat-dekat pilcaleg, dekat-dekat pilpres, dekat-dekat pemilu, banyak hoax beredar. Hati-hati Bu. Ini muka-muka tukang gosip. Ya. Saya tadi saja lewat, ada yang gosip saya. Itu juga bajunya yang viral. La ilaha illallah. Tukang gosip. Dia ndak gosip, tapi mukanya dong. Apa? Apa sih? Maka, ibu bapak saudara-saudara sekalian, tidak ada orang senang dicerita. Tidak ada orang senang diungkap aibnya. Begitu kau cerita jeleknya orang, maka akan putus persaudaraan. Ya ibu? Panas ya? Panas ya? Kalau gitu saya minta air pemadam kebakaran semprot. Bisa ibu? Bisa? Saya ini bu sudah basah ketekku. Ibu-ibu juga ya? Bohong kalau tidak. Salatullah ala toha lillah. Salatullah ala Yasin. Oleh-oleh ketiga. Tadi pertama tuntut ilmu. Yang kedua jaga persatuan. Yang ketiga ibu-ibu, kemana ibu pergi ada wudhu.
Ada apa ibu? Ada apa? Mau pergi pasar, wudhu dulu. Adik-adik mau pergi sekolah, wudhu dulu. Bapak-bapak polisi mau pergi kerja, wudhu dulu. Anggota DPR mau pergi sidang, wudhu dulu. Ibu-ibu mau pergi gosip. Nah, apa kelebihan orang yang selalu ada wudhunya? Kata Allah, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Orang yang selalu ada wudhunya, kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul, dicintai oleh Allah. Ibu mau dicintai Allah? Mau dicintai Allah? Biasakan wudhu. Orang kalau sudah dicintai Allah ibu, apapun dia minta pasti dikasih. Ya Allah berikan saya menantu yang soleh, Allah kirim menantu yang soleh. Ya Allah berikan saya istri yang baik, Allah kirim istri yang baik. Ya Allah tambahkan rezekiku, Allah kasih rezekimu. Lalu ada yang tanya, Ustadz, saya selalu wudhu Ustadz, setiap saat saya wudhu, tapi kenapa yang saya minta Allah tidak kasih? Percaya apa yang ibu bapak minta pasti tidak baik. Ya Allah berikan saya istri yang cantik. Kenapa jodohku jelek? Itulah yang takdirmu. Karena kalau istrimu cantik, kau menderita. Kenapa? Kau jelek. Ya, jangan pernah sangka buruk. Kalau sudah wudhu, kamu minta ya Allah berikan saya mobil, kok tidak dikasih? Allah tahu kalau ada mobilmu tabrakan, kau lebih awal meninggal. Ibu, dulu saya daftar tentara, mau jadi akabri. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Memang tukang gosip ini. Senang lihat saya ceper. Teman saya lulus. Dia polisi, pakai baret merah karena reserse. 2 bunga AKBP, reserse baret merah. Saya lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku cara maiko semua. Allah kasih yang terbaik. Ibu-ibu, orang yang selalu ada wudhunya dicintai oleh Allah. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya terhindar dari dosa. Kok bisa? Coba, ibu-ibu kalau ada wudhu, mau ndak jabat tangan sama laki-laki? Jangan, saya ada wudhu. Jangan ada wudhu. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya bercahaya wajahnya nanti di akhirat. Dia akan datang menghadap kepada Allah, bercahaya wajahnya. Kenapa? Karena biasa dan selalu ada wudhu. Maka ibu-ibu mulai hari ini dan seterusnya, oleh-oleh ulang tahun Rokan Hulu selalu ada wudhu. Ustadz sudah ada wudhu, tiba-tiba wudhu lagi. Ustadz tidak habis kok, sedikit aja keluar. Biar sedikit, tapi batal. Bagaimana kalau kencing? Batal. Yang penting saudaraku jangan kau kencing sopir. Pernah lihat kencing sopir? Buka saja pintunya. Masih ada 1 tetes. Dia jentis saja. Jangan. Bagaimana caranya Ustadz? Kalau tidak ada air, kau ambil daun. Ini rahasia laki-laki, jangan kasih lihat ibu-ibu. Ambil daun 3 lembar. Lembaran pertama gosok ke bawah. Lembaran kedua gosok ke atas. Lembaran ketiga gosok lagi ke bawah. Begitu caranya. Jangan kau gosok begini, tambah kotor dia. Kenapa kau ketawa? Ini urusan laki-laki. Atau ibu-ibu juga kasih daun. Ya. Bu. Oleh-oleh ketiga selalu ada wudhu. Yang keempat, jangan lupa berdoa. Ibu-ibu ada masalah berdoa. Ibu-ibu, ada enggak manusia tidak ada masalahnya?
Ada ndak? Semua punya masalah.